dalam beragama. Misalnya ada orang yang mengatasnamakan agama ingin mengganti ideologi agama, padahal ideologi agama tersebut telah menjadi kesepakatan kita bersama. Ada juga orang yang mengatasnamakan seruan jihad agama, ingin mengharamkan bahkan mengkafirkan, bahkan sampai ke tahap pembunuhan, menghunuskan pedang dengan alasan seruan jihad beragama. Nah, memang sangat mustahil untuk membungkam orang tersebut karena dianggap nantinya melanggar kebebasan berekspresi dalam beragama, dan membiarkannya saja tentu itu hal yang dapat membuat kekacauan, bahkan dapat menghancurkan persatuan dalam keagamaan. Maka dari itu Kementerian Agama memberikan sebuah saran dan solusi, yaitu moderasi beragama, atau berada di tengah-tengah. Nah, sebelum kita selengkap dalam mengartikan apa sih itu moderasi beragama, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai moderasi beragama. Moderasi dalam bahasa Inggris atau moderation yang artinya itu tidak berlebih-lebihan. Dalam bahasa Latin pula moderatio yang artinya sedang atau seimbang. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi diartikan sebuah pengurangan kekerasan atau keekstriman. Jika kita sandingkan dengan agama, maka moderasi beragama ialah sebuah pengurangan kekerasan atau keekstriman dalam beragama. Nah, dalam bahasa Arab pula moderasi sering disebut dengan wasat atau wasatiyah, yang mana artinya berada di tengah-tengah. Maksudnya adalah tidak condong ke kanan dan tidak terlalu condong ke kiri, atau tidak terlalu berlebih-lebihan dan tidak melemah-lemahkan sebuah agama. Saya ambil contohnya yaitu dalam konteks kata kafir. Nah, di sini kalau kita dalam lingkungan sosial, memang kata kafir ini sangatlah sedikit keras dan itu melanggar sebuah toleransi. Namun ketika kita masuk pada konteks keagamaan, itu boleh-boleh saja kita gunakan kata kafir tersebut. Namun ketika kita di luar keagamaan, misalnya kita berhadapan dengan agama-agama lain, maka kata kafir itu sebaiknya kita ganti dengan non-muslim saja, agar orang yang beragama selain Islam itu tidak tersinggung dengan adanya kata kafir. Dan untuk pembahasan yang selanjutnya, membahas tentang menguatkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sosial. Yang dalam hal ini, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa moderasi beragama adalah berada di tengah-tengah, dan dalam bahasa Arab disebut dengan wasatiyah. Dalam konsep wasatiyah ini, kita bisa melihat dari sebuah buku karangan Prof. Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir yang berada di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa dalam penerapan wasatiyah, moderasi beragama, itu harus dilakukan secara serius, karena dalam penerapan wasatiyah itu perlu ijtihad yang sungguh-sungguh. Beliau mengatakan ada 3 aspek yang harus kita ketahui sehingga kita bisa menerapkan wasatiyah ini. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang ajaran agama Islam, tentang ajaran agama. Dengan mengetahui ajaran agama Islam atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan, maka kita sudah bisa menerapkan yang namanya wasatiyah. Misalkan seperti contoh dalam pembayaran zakat, ada pendapat yang mengatakan boleh menggunakan uang, dan ada yang mengatakan tidak boleh.
seperti misalkan beras kalau untuk orang yang berada di Indonesia. Pendapat yang membolehkan menggunakan uang adalah pendapat dari mazhab Maliki, dan yang tidak membolehkan itu adalah mazhab Syafi'i. Dari kedua pendapat ini, disinilah peran wasatiyah, yaitu berada di tengah-tengah. Wasatiyah mampu mengambil semua pendapat tanpa harus menjelek-jelekkan pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Itulah yang harus kita ketahui sebelum kita menerapkan wasatiyah, yaitu memiliki pengetahuan tentang ajaran agama. Selanjutnya, yang kedua yang disebutkan oleh Prof. Syah, yaitu mengganti emosi keagamaan dengan cinta keagamaan. Maksudnya di sini ialah ketika seseorang melakukan amalan-amalan yang baik, melakukan tahajud, sholat 5 waktu terus dia laksanakan, melakukan sedekah, lantas melihat orang lain tidak melakukan hal yang sama dia lakukan, jika dia tidak memiliki cinta keagamaan, maka dia akan mengatakan bahwa orang yang tidak melakukan sholat tahajud itu adalah orang yang lalai terhadap melaksanakan perintah Allah. Itu kalau dia tidak mengerti akan itu, kalau dia tidak mengganti emosi keagamaannya dengan cinta keagamaan. Yang intinya di sini sebenarnya bahwa seseorang tidak boleh langsung menjudge orang lain, menjudge pendapat orang lain bahwa pendapat mereka itu adalah sebuah kesalahan dan pendapat kita adalah yang benar. Akan tetapi dalam moderasi kita mengambil semua pendapat dan dengan pengetahuan kita memilih jalan yang di tengah-tengah. Selanjutnya, yang ketiga yang disebutkan oleh Prof. Syah adalah dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Dalam perkataan orang bijak mengatakan, tidak ada satu ajaran agama yang ditawarkan kecuali setan datang untuk menawarkan salah satu dari dua hal. Salah satu dari dua hal ini yaitu antara melebihkan dan mengurangi. Misalkan ketika seseorang dimintai atau ketika orang miskin datang kepada seorang yang kaya meminta, maka orang kaya ini mengatakan, saya ingin memberi dia 50.000, mensedekahkan uangnya 50.000. Akan tetapi setan pun datang, dia memberikan godaan apakah dia akan melebihkan atau mengurangi. Setan mengatakan 50.000 itu terlalu sedikit, padahal dalam niat awalnya dia ingin memberi 50.000. Dan setan bisa pula mengatakan 50.000 itu terlalu banyak. Maka dalam konsep moderasi beragama kita harus berhati-hati agar kita bisa menerapkan moderasi beragama yang betul-betul sesuai dengan prinsip moderasi beragama, yaitu berada di tengah-tengah. Adapun pembahasan selanjutnya adalah ada salah satu nilai moderasi yang dapat kita ambil dalam moderasi beragama ini. Salah satunya adalah toleransi. Dalam toleransi dalam beragama itu perlu kita ketahui dan kita tidak boleh belas-belasan, karena dalam firman Allah menyebutkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku dan untukmu agamamu. Jadi kita tidak boleh langsung belas-belasan dalam bertoleransi beragama. Jangan sampai toleransi yang kita maksud ini adalah ikut-ikutan dengan agama yang lain. Contoh, ketika orang Kristen merayakan hari Natal dan Tahun Baru, maka umat Islam tidak boleh ikut dalam merayakan acara-acara yang dilakukan oleh orang Kristen tersebut. Akan tetapi kita
materi kelompok kami